mail server. Seperti yang Bapak bahas sebelumnya ya, mail server ini berarti sebuah message ya, message atau pesan yang disampaikan dari admin ke user maupun user ke admin. Jadi pada dasarnya kita sudah terbiasa dengan dunia perpesanan ya, atau apa namanya, dunia mail. Misalkan contoh, sekarang tidak ada hampir user yang tidak memiliki email ya. Kalau zaman dulu email itu hanya dipakai untuk orang-orang yang sudah bekerja gitu, jarang dipakai untuk untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi sekarang karena sudah kemajuan teknologi, hampir semuanya membutuhkan pesan ya. Walaupun sekarang sudah ada WhatsApp yang lebih yang lebih praktis, tapi kita tidak bisa menyampingkan email. Karena ketika kita ingin melamar pekerjaan tuh nggak ada pakai WhatsApp, pasti menggunakan email itu ya, surel itu yang resmi seperti itu. Nah sekarang kita mempelajari tentang mail server gitu. Apa sih mail server itu? Jadi mail server itu dibagi ya, ada beberapa bagian yang harus kamu pahami. Karena nanti ketika kalian dapat tugas atau kasus, nanti berhubungan dengan mail server ini, seperti itu ya. Nah, hey. Ya, apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email, surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus untuk domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi hubungannya itu antara si admin dan si usernya atau si kliennya kalau di sini. Jadi modelnya mirip seperti jaringan client server, di mana prinsip dari client server adalah satu buah pengelola atau admin dan satu atau lebih klien atau user untuk dilayani ya. Jadi ini modelnya sama seperti email-email yang pada umumnya, dia berbasis cloud, atau berarti storage-nya nggak ada di ponsel ataupun di komputer kita ya, tapi adanya di cloud. Kalau misalkan contohnya yang lebih jelas itu seperti di Google ya, produk Google. Di situ ada Gmail ya, itu untuk khusus surat menyurat atau surat elektronik ya, atau email. Terus kalau misalkan kamu mau memasukkan audio, video, kemudian file dari Excel, Word dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan Google Drive ya. Nah jadi di mana si mail server ini dapat diakses dimanapun menggunakan aplikasi ya, baik lewat komputer ataupun lewat smartphone kalian gitu. Nah tapi di sini dia menggunakan domain email khusus atau domain tersendiri ya. Jadi modelnya sama seperti Gmail ya kan, gmail.com ya kan, kemudian ada yahoomail.com. Nah domain di sini berarti kan Gmail dan Gmail. Nah, nanti kita bisa buat sendiri tuh email sendiri dari web server kita gitu. Misalkan Putra Pakuan misalkan nama kamu ya di sini, misalkan bagus @putrapakuan.gmail gitu ya. Jadi Putra Pakuan ini sudah jadi domain mail server. Jadi seperti itu, kamu punya domain sendiri ya. Itu yang dimaksud dengan mail server. Jangan lupa ya di screenshot nanti untuk ditulis di buku catatan ya, jangan lupa itu. Nah silakan screenshot. Oke sudah.
Ada tiga protokol utama dalam mengirimkan email melalui email server, yaitu protokol SMTP, POP3, dan IMAP dan SMTP. Lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Di sini ada tiga protokol. Di sini ada tiga protokol utama untuk mengirim email ya melalui email server, yaitu protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3, dan IMAP ya. Lebih banyak lagi ini untuk menampung serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Nah, contoh email ini yang sudah kita gunakan, sering kita gunakan ya, seperti contohnya Gmail dan email. Tapi sekarang di Indonesia khususnya Gmail lebih populer daripada email ya. Apa sih keunggulan Gmail itu timbang email? Ya jelas untuk ini dulu deh, saya mau tanya ke kalian dulu deh ya, nanti baru bapak bahas. Coba ada Febri, coba Febri, unmute Feb, unmute. Coba menurut Febri ya, menurut Febri kenapa Gmail lebih populer ketimbang email? Nah, Feb. Karena game sekarang udah terpasang di banyak aplikasi, di banyak Kenapa? itu, karena si Gmail ini sekarang banyak terpasang di Coba Feb, kamera kamu buka Feb. menurut saya Pak. Ya kamera kamu buka. Yang itu lebih populer dari yang karena sekarang di smartphone misalnya yang Lebih populer, kira-kira dari populernya itu kenapa? Apa karena menu yang dipakai, apakah karena perangkat yang digunakan lebih kompatibel? menurut saya dari mudah email Hmm, lebih populer. nah gitu ya. Oke, oke, silakan. Makasih Pep, tutup Pep. Ya, coba Fadilah, Fadilah beli, buka Pak Fadilah, kameranya buka. Mana Fadilah? Ada Fadilah? Ya, coba mic-nya dibuka Fadilah. Kenapa Gmail lebih populer ketimbang Gmail? Suaranya di unmute dulu Fadilah, itu belum suara kamu kedengaran. Suaranya Fadilah belum di unmute tuh. Karena email itu lebih banyak di ini ya sih, Apa? lebih banyak di handphone maksud saya Pak. Kalau Gmail? Ya, lebih populer di handphone. Berarti kalau nggak di handphone nggak populer gitu. Ya, iya Pak. Begitu. Hanya itu saja ya. Oke, silakan dimatikan lagi Fadilah, makasih. Coba yang terakhir deh. Ritni.
Dibuka Iya, kamera. Pak. Nah, dibuka kameranya, Rit. Ya, bagaimana pendapatmu kenapa Gmail lebih populer ketimbang Gmail? Karena menurut saya email apa email, Pak? Gmail dan Ymail, Yahoo dan Google produknya itu. Kalau menurut saya email itu udah bersatu sama semua aplikasi. Jadi kalau aplikasi game atau apa kan udah masuk, udah harus daftar pakai Gmail. Ya. Terus kalau Ymail? Gitu. Kalau email cuma buat Gmail ya, bukan kayak email. dokumen. Oh, buat dokumen kalau Ymail ya. Oke, cukup. Terima kasih Ritni. Cukup lagi ya. Lagi. Oke, Bapak tampung pertanyaan jawaban-jawaban dari temanmu ya, yang lain. Jadi kenapa Google lebih populer daripada Ymail? Pertama, dia sudah sinkron di handphone ya. Contoh tadi kata Ritni itu sudah bisa buka game, kemudian Play Store ya di Google gitu kan ya. Terus mau punya akun Instagram atau akun marketplace ya kayak Bukalapak, ya, Lazada dan lain sebagainya itu sudah langsung terautentikasi menggunakan Gmail ketimbang Yahoo. Memang karena eh, jawabannya gini, lebih spesifik lagi adalah Google itu sekarang lebih banyak mengeluarkan eh, produk ya. Salah satunya sekarang yang sudah diakuisisi itu adalah eh, Instagram, kemudian Facebook, ya itu sudah kerjasama gitu. Jadi ketika kamu mau mendaftar, ketika kamu sudah punya Google, tinggal klik saja akun Google-nya seperti itu, ya. Jadi itu yang bikin Gmail itu lebih populer ketimbang Gmail. Kalau seumpamanya Gmail membuat produk juga sama seperti Gmail, saya rasa antara Gmail dan Gmail itu bisa bersaing. Tapi di Indonesia khususnya, ya Gmail sudah mulai meredup. Pertama, Gmail itu penuh dengan eh, konten iklan di dalam Gmailnya atau di dalam emailnya, perangkat emailnya. Beda sama Google. Kalau Google tuh sedikit iklannya, paling cuma pop up doang. Ya pop up itu yang kecil-kecil di bawah tuh suka suka nongol-nongol gitu, suka muncul-muncul gitu kan ya. Hanya itu saja. Tapi kalau di email itu dia jadi banner gitu loh. Dia jadi banner, ada di sebelah, ada di tengah, ada di atas, ada di kiri, dan itu tidak bisa dihapus. Itu yang membuat akses Gmail itu berat sekali ketimbang Google Google Mail maksudnya. Jadi yang pertama jelas yang tadi diutarakan sama teman-teman ya, sama teman-teman di kelas perwakilan tadi 3 orang. Kenapa? Karena sudah akunnya itu sudah terintegrasi ke berbagai macam produk Google ya, seperti Google Drive, kemudian YouTube ya, channel YouTube, terus Google Drive. Jadi sudah satu akun buat semua gitu. Sekarang ditambah lagi Android smartphone ya, smartphone itu adalah produk-produk dari Google. Makanya kalau mau punya smartphone atau Android, kamu harus wajib punya Google. Kenapa nggak bisa pakai email Pak ya? Karena ini produk Google gitu. Si Android ini punya Google. Makanya ada istilah Google Play Store. Namanya di belakang ada Google-nya gitu. Itu sih yang paling apa sih mencolok ya. Kenapa Google lebih populer dibanding email? Ya itu hanya ini aja ya, hanya apa namanya review aja. Lanjut ke materi utama, komponen mail server ya, atau MUA ya, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirim pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam mail seperti menerima email serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan multi-port Internet Mail Extension atau
MIM, bukan mem ya, tapi MIM, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu ya. Jadi komponen mail server itu yang salah satu adalah MUA, yang Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, jadi membaca, menerima ya, dan perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Nah, jadi di MUA ini adalah suatu layanan yang kita bisa nulis, bisa nge-attachment ya. Nge-attachment itu berarti memasukkan data baik itu file maupun audio atau multimedia yang lain ya, yang ada gambar klip ya, lambangnya gambar klip. Nah, itu semua yang kerja adalah MUA gitu, Mail User Agent gitu. Makanya mungkin selama ini kalau kita email RIA itu kita nggak ngerasain itu. Ternyata ternyata kalau kita nulis pesan seperti inilah tugasnya si MUA ya, ternyata ya gitu. Seperti itu. Nah, nanti ini akan kita pelajari juga bagaimana cara mengadministrasi ini gitu ya, Mail User Agent. Kemudian MTA atau Mail Transport Agent ya, adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengirim email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Nah, jadi gunanya si mail transport ini dia sebagai yang mengarahkan atau yang mengantarkan si email ini, dia ada di mana. Apakah saya mau mengirim ke Google, berarti kan ke Google Mail. Apakah saya mau mengirim ke Ymail, berarti saya ke Yahoo Mail. Jadi ibaratnya kalau diibaratkan di kehidupan sehari-hari, si MTA ini seperti mobil angkot, mobil Grab lah, mobil taksi deh ya, baik yang offline maupun yang online. Nah, dia itu bisa mengantar kemana aja. Misalkan saya dari sini, dari Putra Pakuan, saya pengen ke Jambu 2 mau beli komponen misalkan. Saya tinggal bilang ke supirnya saya mau ke Jambu 2 gitu kan. Nah, setelah dari Jambu 2 saya mau kemana lagi? Saya mau ke CCM misalkan, CCM, dan terakhir sampai rumah. Nah, berarti yang mengantarkan saya itu adalah si MTA ini. Dia mengarahkan. Kalau tadi si MUA itu dia yang menulis, memasukkan dan mengedit ya, menghapus. Nah, kalau si MTA ini adalah yang mengantarkannya, itu sebagai transportnya gitu. Maka setelah kita bikin pesan pasti kita tulis send ya, kita pilih tombol send karena itu untuk mengirim. Nah, tugas si MTA ini yang mengirim gitu ya, mail transport again, seperti itu. Berikut adalah MDA ya, Mail Delivered Again, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Nah, kalau MDA ini adalah Mail Delivered Agent, dia itu mail yang otomatis ya, mail yang otomatis di set. Ada kan setiap perusahaan itu, katakanlah perusahaan seluler ya, ada Tri, ada Excel, ada Indosat dan lain sebagainya. Nah, biasanya dia tuh mengirim pesan secara random ya, baik melalui email maupun melalui nomor telepon yang terdaftar, seperti itu ya. Nah, biasanya ini akan masuk tuh, ada masuk ke email, kemudian di situ isinya adalah promo gitu ya. Misalkan yang mau masang internet nih di home gitu kan, atau kalau kamu ikut follow akunnya eh, job job description ya, job online ya. Jadi mencari kerja secara online situsnya ya.
Nah, nanti akan muncul tuh si email dari si job online itu. Misalkan dibutuhkan kualifikasi pria bla 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 bla. Nah, nanti muncul tuh biasanya kalau ada update dari perusahaan butuh apa, masuknya ke email kalian yang sudah terdaftar di job online tersebut ya, gitu. Nah, jadi yang bertugas mengirim email secara otomatis itu adalah MDA. Kalau tadi yang sebelumnya itu hanya digunakan dari kita ya, dari user ke user gitu lah, yang dari user ke user kemudian dipantau oleh admin atau si penyedia layanan emailnya. Nah, kalau si MDA ini dia yang otomatis gitu. Jadi antara perusahaan dengan si Google ini sudah saling bekerja sama gitu. Makanya muncullah si email-email dari perusahaan itu gitu ya. Itu adalah MDA, mail delivered again. Nah, kemudian berikut adalah cara kerja mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, sending email atau mengirim email, serta yang kedua adalah incoming server ya, receiving email. Berarti yang menerima gitu. Ada yang mengirim dan ada yang menerima ya, incoming server. Nah, outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 ya, atau IMP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, sama seperti konektor RJ ya. Dia sebagai penghubung antara perangkat dengan kabel. Koneksi serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Nah, jadi ya cara kerja dari email server itu seperti itu ya. Dia memiliki dua server yang berbeda fungsinya, sebagai pengirim dan sebagai penerima gitu loh. Apakah server ini fisik? Apakah server ini virtual? Ya, tergantung dari mail server yang kita buat. Kalau misalkan kita buat fisik bisa, jadi ada mail server khusus buat sending sama yang buat receiving ya, buat mengirim dan buat menerima. Bisa jadi dua komputer atau dua komputer fisik ya, atau kita bisa membuat virtual ya. Kita bisa membuat virtual. Mungkin kalau kalian sudah belajar tentang saya lupa tuh namanya apa tuh ya softwarenya. Jadi dia itu untuk membuat dua sistem operasi ya, di dalam satu operasi, di dalam sistem operasi gitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat dua sistem operasi dalam satu fisik ya, satu fisik PC. Nah, jadi satu fisik PC yang beneran di PC itu untuk yang mengirim, yang menerimanya adalah yang virtual ya. Ya, namanya virtual box ya, saya lupa namanya virtual box. Jadi kamu membuat sebuah simulasi secara virtual menggunakan virtual box, dan satu lagi adalah sistem operasi yang langsung ya, atau yang tersedia di komputermu. Nah, itu bisa digunakan. Itu contoh kecilnya aja ya, itu tentang cara kerja si mail server. Sender, user, waiting, MTA, user, mailbox, user agent, dan receiver ya. Nah, ini panjang sekali ya. Jadi ibaratnya ini adalah gabungan dari yang barusan Bapak jelaskan ya. Cara kerja mail server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengiriman email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan. File yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser
oleh user tersebut. Nah, jadi cara kerja Gmail server itu secara sederhana adalah email-email yang telah sampai ya di penerima itu biasanya langsung terupdate ya di paling atas, dilihat dari tanggal masuk. Biasanya kalau misalkan ada email masuk itu pasti list inbox kita bakal seperti disortir ya, entah di warna hitam, entah warna biru, merah, tergantung dari si pengelola emailnya. Nah, sebelum kita klik, si sort itu tidak akan hilang ya. Setelah kita buka, nah baru si sort itu atau si tanda itu hilang, baru kita bisa buka si email yang sampai ya oleh pengirim. Kita bisa baca di situ. Kita bisa lakukan apa? Pertama, kita bisa lakukan abaikan, berarti tidak direspon. Kita bisa, yang kedua adalah kita bisa merespon dengan cara mengirim balik atau membalas, bahasanya ya, sederhananya seperti itu. Nah, itulah fungsi dari mail server secara keseluruhan. Kelebihan mail server lebih menghemat bandwidth ya, dan lebih cepat dan efisien. Nah, mengapa sih menghemat bandwidth? Tentunya menggunakan mail server sendiri yang digunakan khusus untuk jaringan private, misalkan digunakan hanya untuk email karyawan perusahaan, Anda akan lebih menghemat pengguna bandwidth perusahaan. Nah, ini yang tadi Bapak contohkan ya, ada yang namanya danu@putrapakuan@gmail. Nah, kita punya domain sendiri tuh untuk email kita. Jelas itu menghemat bandwidth ya, karena kalau misalkan kita pakai Google atau kita pakai email, itu kita harus memanggil dulu si emailnya, memanggil dulu si Gmailnya. Jadi udah kita panggil, dia butuhkan bandwidth, kemudian kita ngirim email lewat Google juga pakai bandwidth ya, jadi double. Nah, kalau kita punya sendiri, kita nggak perlu lagi mikir-mikir harus memanggil layanan email yang sudah ada gitu, yang sudah ada di sini gitu, yang sudah ada di Indonesia khusus seperti Gmail. Kita cukup buka saja email sendiri, kemudian kita kirimkan ke email-email yang lainnya ya. Jadi ibaratnya kita punya email lokal lah, statusnya private, cuman sekolah kita aja yang punya seperti itu. Teman kamu nggak bisa bikin email Putra Pakuan selain kamu. Itu alasan mengapa dia menghemat bandwidth ya. Jadi dia langsung mengirim tanpa harus memanggil dan menggunakan layanan email pada umumnya. Kemudian lebih cepat dan efisien ya. Memiliki private mail server akan berdampak pada minimnya resiko email yang tidak terkirim karena berbagai faktor dan alasan, baik pengaruh dari server itu sendiri maupun program dan aplikasi yang lain. Ya, sudah dipastikan ya, dia bisa lebih cepat dan efisien. Jadi kalau kita menggunakan lokal ya, contohnya kayak tadi Putra Pakuan, itu kita hanya punya user, kalau dihitung-hitung jumlah siswa yang ada di sini sekitar 500 user ya, plus dengan gurunya ada sekitar 35, berarti 535 user yang ada di Putra Pakuan SMK khususnya, dibandingkan dengan Gmail yang jumlahnya itu jutaan ya, sebanyak jumlah manusia yang ada di bumi ini. Pak, berarti semua orang punya Gmail? Ya enggak juga, itu hanya di pukul rata aja, karena saya bilang sekarang handphone itu sudah bukan lagi barang mewah atau bukan barang yang susah untuk dicari ya. Jadi sekarang handphone itu sudah banyak, artinya kalau kalian sudah punya handphone Android khususnya, pasti sudah punya Gmail. Karena kalau nggak punya Gmail, kamu nggak akan bisa pakai smartphone itu ya. Jutaan lawan ratusan, logika aja ya, jelas lebih cepat yang ratusan gitu. Itu kenapa dia lebih cepat dan efisien, jelas karena dia langsung ke email pribadi kamu dan kamu bisa menyalurkan atau mengirim ke email-email yang kamu kehendaki. Berarti kalau itu cuma ke Terpakuan aja ya? Enggak, kemana juga bisa gitu. Tapi ini emailnya lokal, bukan yang ada pada umumnya ya.
Mudah mengatur akun. Memiliki email server sendiri tentu akan lebih mudah dalam pengaturan dan konfigurasi email. Akun-akun email yang dimiliki juga tentu lebih mudah dalam pengoperasiannya, ya. Maintenance-nya udah pasti. Kadang email lokal kita yang buat, kita yang bangun, ya kita akan tahu kalau misalkan ada error atau ada kesalahan, itu bisa kita tanggapi langsung. Kemudian jika terjadi hal di luar dugaan bisa langsung ditangani sendiri, ya pasti yang tadi Bapak bilang, ya. Lebih private dan aman, ya pasti orang kita yang akses, ya, atau kita yang membuat, kita tahu lah yang namanya kemungkinan terjadi pencurian data, itu kita bisa antisipasi gitu ya, seperti itu. Ini intinya mail server ini kita yang menguasai karena kita yang membuat. Jenis-jenis dari mail server yang pertama adalah Sendmail, Postfix, atau Gmail, ya. Silahkan di screenshot, ada yang penting, ya. Oke, Sendmail adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Nah, kalau ini khusus ya, dia monoplatform, jadi nggak bisa kemana-mana selain ke Unix dan Linux, ya. Unix apa sih Pak Unix? Nah, Unix itu adalah sistem operasi paling lama ya sebelum ada Windows. Nah, dia itu sekarang masih ada. Kalau kamu ke ATM, itu sistem operasinya Unix, ya. Makanya nggak sembarang orang itu bisa mengadministrasi mesin ATM karena dia harus punya pemahaman tentang Unix, ya. Nah, makanya Unix ini agar lebih mudah dipelajari atau dikembangkanlah oleh si Linus Torvalds, ya, pengembang dari Linux, seperti itu. Makanya Linux itu sekarang bisa bersaing dengan Windows, ya, karena memang sudah dipermudah gitu loh. Base dari Linux adalah Unix gitu ya. Oke, lanjut ke Postfix. Merupakan email server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server Sendmail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem Linux, Unix, serta Mac OS, ya, PS10. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari Sendmail. Nah, kalau tadi kan cuman yang di Sendmail itu cuma ada Linux sama Unix, ya. Sekarang kalau Postfix itu sudah ada Mac OS, ya. Jadi bisa dibuka di Mac juga gitu. Kemudian Gmail, ya, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman atau paling aman, ya, dalam sistem operasi mail server. Hal ini dikarenakan Gmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat diganggu maupun dirusak, ya. Seperti itu. Silakan di screenshot. Fungsi dari mail server silakan screenshot. Ya, karena tadi sudah secara garis besar sudah Bapak jelaskan di awal-awal. Silakan di screenshot. Jangan lupa ya, nanti hasil screenshotnya dicatat dalam buku catatan karena nanti ini untuk bahan kamu untuk ujian baik harian maupun ujian semester. Karena kita nggak tahu daring ini sampai kapan, sampai ada himbauan dari pemerintah baru kita bisa tetap muka. Makanya setiap kali Bapak kasih materi, silakan dipelajari dan dipraktikkan. Oke, cukup ya tentang mail server. Jadi intinya mail server itu adalah mail server lokal yang kita buat sendiri agar bisa menghemat biaya, ya. Seperti itu, memudahkan dalam cost, memudahkan dalam mengadministrasinya, maintenance-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Setiap perusahaan pasti punya, ya. Setiap perusahaan pasti punya mail server sendiri. Oke, karena waktu kita sempit, ya, 5 menit lagi kita out atau selesai. Silakan tugasnya diperhatikan, ya. Silakan di screenshot. Ya, karena kita waktunya sempit, ya. Di sini Bapak
rubah ya, di sini bukan 9.25 lagi tapi jadi 15.00 atau jam 3 sore ya. Sekali lagi untuk waktunya itu Bapak revisi ya, bukan 9.25 tapi jam 15.00 atau jam 3 sore. Itu harus sudah masuk ke WA saya ya. Screenshot dulu. Ya, silahkan dibuka semua kameranya ya. Ya, buka semua kameranya. Bill, buka Bill. Oke, jadi buka. Ersa buka. Diwa buka. Buka semua. Kamera yang buka ya, bukan buka yang lain ya. Nanti ada buka puasa lagi. Ya, semuanya lihat ke kamera. Ya. Lihat ke kamera, pasang wajah senyum ya. Jangan cemberut, senyum. Ya, kamera yang kameranya masih di atas loteng atau di atas langit-langit, turunin dulu biar semua mukanya kelihatan. Ya. Jangan cembetut ya, senyum. Tahan dulu. Aduh, laptop saya jadi error nih. Bentar ya. Tahan dulu. Ya, tahan ya, tahan. Boleh santai dulu. Ini aplikasi Bapak tiba-tiba nge-freeze. Bentar ya. Oke, coba sekarang buka lagi semua webcamnya. Buka lagi. Senyum di webcam. Ya, senyum. Senyum yang paling manis ya. Oke, cukup. Ya, silakan ditutup lagi semua kameranya biar kuotanya lebih hemat ya. Oke, sekian pertemuan kali ini dari Bapak. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tadi tugasnya ya. Tugasnya direvisi tadi jadi jam berapa? Jam 15.00 atau jam 3 sore. Ya, Bapak tunggu di WhatsApp pribadi Bapak ya. Kalau misalkan nanti kamu ngirim tapi Bapak belum balas, ya mohon maaf karena yang masuk ke Bapak itu banyak. Artinya selama saya nggak balik japri kamu berarti tugas kamu aman, kecuali yang Bapak japri, misalkan yang hari ini sudah absen tapi nggak ngirim tugas, pasti Bapak akan japri ya, seperti itu. Paham? 11 bebas TKJ. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.